dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember yang sedang melaksanakan KKPNP. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Jaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya, serta bagaimana cara tumbuhan beradaptasi untuk melindungi diri dari lingkungannya. Yang kedua, menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jenis tumbuhan yang ada di sekitar kalian sangatlah beraneka ragam. Untuk kelangsungan hidupnya, mereka perlu beradaptasi. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, ngomong-ngomong tentang adaptasi nih, apakah kalian tahu apa sih itu adaptasi? Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, agar tetap bertahan hidup dengan baik. Beberapa tumbuhan memiliki ciri khusus tertentu berdasarkan habitatnya. Tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hidrofit, yang kedua adalah hygrofit, yang ketiga adalah xerofit. Nah, mari kita bahas satu persatu ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya beserta contohnya ya. Jenis tanaman yang pertama adalah hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di permukaan air. Nah, jenis tanaman ini sangatlah tergantung hidup di air. Ciri-ciri dari tanaman hidrofit adalah mempunyai batang yang menggembung, mempunyai rongga udara, akarnya yang sangat kecil, daunnya yang lebar. Nah, contoh dari tanaman hidrofit sendiri adalah kangkung, eceng gondok, dan juga teratai. Jenis tanaman yang kedua adalah hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Nah, tubuh-tubuhnya terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Nah, pada umumnya, batang pada tanaman hygrofit tidak tampak, biasanya terdapat dalam tanah, dan memiliki daun muda yang menggulung. Nah, ciri-ciri dari tanaman hygrofit yaitu mempunyai banyak stomata dan mempunyai daun yang lebar dan tipis. Contoh dari tanaman hygrofit yaitu pakis, lumut, dan juga tumbuhan paku. Jenis tumbuhan yang ketiga adalah xerofit, yaitu tumbuhan ini biasanya hidup di daerah yang kering. Nah, tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah menjadi duri-duri yang kecil. Nah, ciri-ciri dari tanaman ini yang pertama adalah bentuk daun seperti duri-duri kecil, dan yang kedua memiliki akar yang sangat panjang, dan yang ketiga memiliki batang yang tebal untuk penyimpanan air. Yang keempat, bentuk daun seperti bunga untuk mengurangi proses penguapan. Nah, ciri-ciri dari tanaman xerofit yang pertama adalah kaktus, dan yang kedua tanaman kurma. Masa depan bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh generasi muda saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa sangatlah diandalkan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh pemuda zaman dahulu sangatlah berjasa bagi negara untuk memerdekakan Indonesia. Mereka berjuang mati-matian, bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah kalian tahu siapa saja sih tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita simak satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah Insinyur Soekarno, merupakan salah satu yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Beliaulah Presiden pertama Indonesia. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimaida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo, dan menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Teks proklamasi dibacakan di rumah kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, yang kedua adalah DRS Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Beliau juga menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia.
Nah, yang selanjutnya adalah Ahmad Subardjo Djojo Disorjo, lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pertama. Beliau adalah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subardjo ikut menyusun konsep proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Nah, yang selanjutnya adalah Laksamana Tadashi Maeda, adalah seorang waria tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan kemerdekaan Indonesia dengan mempersilahkan rumahnya untuk menyusun konsep proklamasi. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah Soekarni, lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah Fatmawati, lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Beliau adalah orang yang menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang selanjutnya adalah Sayuti Melik. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Beliau adalah seorang tokoh golongan muda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan Bung Karno. Nah, setelah kalian melihat teks bacaan tersebut, coba kalian isi menggunakan peta pikiran. Apakah kalian masih ingat apa sih itu peta pikiran? Nah, peta pikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan penyajian ide dalam sebuah diagram agar mudah diingat. Nah, isi dari peta pikiran berupa kata tanya seperti apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Berikut adalah contoh pertanyaan pada peta pikiran. Nah, yang pertama adalah apa? Pertanyaan yang tepat adalah apa yang dilakukan Bung Karno di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dan yang kedua adalah siapa? Pertanyaan yang tepat adalah siapa Bapak Koperasi Indonesia. Dan yang ketiga adalah bagaimana? Pertanyaan yang tepat adalah bagaimana cara tokoh-tokoh perjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat adalah mengapa? Pertanyaan yang tepat adalah mengapa Laksamana Tadashi Maeda rela membantu Indonesia merdeka. Dan yang kelima adalah kapan? Pertanyaan yang tepat adalah kapan teks proklamasi dibacakan. Dan yang keenam adalah di mana? Pertanyaan yang tepat adalah di mana Soekarno membacakan teks proklamasi. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.